Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Senin malam hari ini 22 September 2025. Kita berterima kasih selalu kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan keselamatan datang dari Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya dari pagi, siang, sore sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur. Mari kita datang kepada Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan dan selalu melangkah dengan iman. Saya sudah katakan, datang kepada Yesus dengan iman. Nomor satu, jadikan Yesus pusat nomor satu di atas segala-galanya. Dan kedua, kita datang dengan iman kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 6, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman kita tidak berkenan sama Tuhan. Orang yang datang kepada Yesus harus dengan iman percaya bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Percaya saja, percaya saja. Karena puji nama Tuhan, kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Yesus sembuhkan orang buta karena melangkah dan percaya. Itu perintah Yesus. Percaya, Tuhan akan melakukan banyak mujizat. Percaya saja, haleluya. Percaya saja, haleluya. Semua pasti terjadi. Percaya saja, amin, haleluya. Percaya saja, percaya saja, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya saja, amin, haleluya. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan, hendaklah aku memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemarau langit. Percaya pada Tuhan Yesus, semua pasti terjadi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, Tuhan Yesusku. Malam hari ini kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ku mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ku datang dengan percaya dengan Yesus. Ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Senin malam hari ini 22 September 2025. Mari kita datang kepada Yesus sebelum Bapak Ibu bersama saya berbaring tidur.
Tapi datang kepada Yesus harus dengan iman. Jangan pernah bimbang. Karena dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah yang memintanya dengan iman, dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yaitu diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Lihat saudara, pada waktu Petrus berjalan di atas air, pada waktu berjumpa dengan Yesus di Danau Tiberias, Petrus kan berkata kepada Yesus, Tuhan izinkan aku berjalan di atas air. Kata Tuhan, oke, silakan. Yesus lakukan mujizat dan Petrus mengalami mujizat itu. Jadi Petrus pada waktu memandang Yesus terjadi mujizat. Dia berjalan di atas air. Tapi begitu Petrus fokus kepada gelombang, fokus kepada yang lain, tidak fokus kepada Tuhan, dia bimbang, maka dia tenggelam. Oh, oleh karena itu mari saudara. Yesus itu luar biasa, hebatnya Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Dan yang kedua, kita datang dengan iman. Dan ketiga, mari kita belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Apabila kalau Bapak Ibu punya masalah, sudah berdoa berkali-kali, belum dijawab sama Tuhan, belajar sabar. Perhatikan, Yohanes pasal 2 ayat 4. Pada waktu Tuhan melakukan mujizat di Kana air menjadi anggur, mamanya akan bicara kepada Yesus, anggur lagi habis ini. Tadi kekurangan anggur dan habis anggur. Injil Yohanes pasal 2 ayat 4 dikatakan, saatku belum tiba. Jadi artinya belajar Bapak Ibu sabar. Kalau belum waktunya tiba mujizat Tuhan, belajar sabar. Jadi jelas kita belajar sama Yesus. Sentral kita adalah Tuhan Yesus, melangkah dengan iman. Dan ketika belajar kita sabar menanti waktunya Tuhan. Biar waktunya Tuhan menyelesaikan setiap pergumulan yang kita hadapi. Tapi nomor satu, jangan bimbang ya. Jadi Bapak Ibu percaya kepada Tuhan bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang maha baik. Jangan pernah bimbang. Kalau datang bimbang kepada Yesus, saudara akan rugi. Karena orang bimbang kata firman Tuhan tidak akan mengalami mujizat. Tapi percaya kepada Tuhan, Yohanes 11 ayat 40. Asal kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31 saudara ya. Kita terima kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan pelihara Bapak Ibu bersama saya bisa rutin baca Alkitab malam, pagi, malam. Itu anugerah Tuhan. Karena kita bukan baca komik, bukan baca novel, bukan baca berita dunia, tapi baca Alkitab, baca kebenaran. Di dalamnya ada kebenaran Tuhan. Supaya kita mendapatkan hidup bersama Tuhan. Ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Coba ini saudara. Setiap langkah Tuhan, Yesus meneruskan perjalanan dari sana, ada maksud Tuhan. Setiap malam kita datang kepada Tuhan, ada maksud Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setiap kita tidak terlepas dari masalah. Seperti orang buta ini berseru, kasihanilah kami. Jadi mari kita datang kepada Yesus. Dan yang kedua, melangkah dengan iman. Ketika kita mau belajar sabar, minta belas kasihan Tuhan, ngomong rendah hati sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, jangan sombong. Di sini kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Yang pertama nomor satu datang kepada Yesus. Kedua melangkah dengan iman. Ketiga belajar sabar. Keempat di sini kita belajar rendah hati, jangan sombong, jangan mengatur Tuhan. Bicara kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong kasihanilah kami Tuhan. Dan ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan berkata, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Sudah saya kata tadi, datang kepada Yesus dengan percaya. Ketika datang kepada Yesus dengan sabar, keempat mari kita rendah hati. Datang dan jangan sombong. Rendah hati datang kepada Tuhan. Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut iman kita. Amin. Mari kita melangkah dengan iman. Setiap saudara punya masalah, langkah dengan iman. Masalahku beres dalam nama Yesus. Kalau saudara datang dengan sakit, datang dengan iman. Sakitku sembuh dalam nama Yesus. Itu melangkah dengan iman. Ayat 30. Maka melelehlah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, jagalah supaya jangan ada seorang pun mengetahui hal itu. Ini artinya Yesus begitu rendah hati. Tuhan tidak mau pamer-pamer, saudara. Ya, saudara juga jangan pamer-pamer. Tetapi pamer boleh asal memasukkan nama Tuhan. Ayat 31.
Tapi mereka keluar dan memasukkan dia ke saudara itu. Yesus menyampaikan dirinya untuk rendah hati. Ayat 30 bicara kerendahan hati. Jangan seorang pun mengetahui Tuhan tidak mau kita ini memamerkan yang lain selain memasyurkan nama Tuhan. Kita tidak boleh sombong, ya, tidak boleh arti tinggi hati, datang Yesus dengan rendah hati, karena dalam Lukas 16 ayat 15 saya mau baca ya. Lukas 16 ayat 15, Tuhan itu benci orang sombong. Tuhan tidak suka kalau dikagum-kagumi. Ayat 15b ya. Lukas 16 ayat 15b. Injil Lukas pasal 16 ayat 15b. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kalau Bapak Ibu ditolong disemai oleh pendeta itu, tolong saudara bisa sembuh. Jangan kagum sama pendeta itu. Kagum hanya kepada Yesus. Karena apa yang dikagumi oleh manusia-manusia itu dibenci, tidak boleh. Ya, seorang hamba Tuhan tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh pamer oleh, tapi masyurkan Tuhan. Itu tugas kita. Ya, karena dalam 1 Petrus pasal 29 supaya kita dipilih sama Tuhan untuk memberikan kabar tentang Tuhan Yesus. Ya, 1 Petrus 29 sebagai penutup demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu, supaya kamu, kita boleh nih, seperti tadi, memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Mari kita merendah hati, kita datang kepada, ada 5 hal penting yang kita terima. Yang pertama, kita datang kepada Yesus. Yang kedua, melangkah dengan iman. Ketiga, kita harus belajar rendah hati, belajar sabar. Dan ketiga, yang kelima, memasyurkan tentang Yesus. Jadi kita harus punya sifat rendah hati, Bapak ya. Miliki sifat 5 dari Yesus. Ya, datang kepada Yesus, kita melangkah dengan iman, dan kita belajar sabar rendah hati, datang pada menanti waktunya Tuhan. Ya, dia tidak boleh sombong, kita rendah hati dari bantuan. Kelima, mari kita selalu masyurkan Tuhan. Masyurkan seperti firman Tuhan itu, memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Seperti dalam 1 Petrus 29. Ya, beritakan tentang Yesus, jangan beritakan diri sendiri. Dalam Lukas 16 ayat 15b tadi dikatakan apa? Tuhan benci yang dikagumi manusia. Tapi mari kita memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar kegelapan kepada terang ajaib, yang sudah menolong kita. Terlalu banyak pertolongan Tuhan. Seperti dalam pujian, berkali-kali Yesus sudah menolong kita. Berkali-kali Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kita. Mari kita memberitakan kabar tentang Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Percaya saja, datang dengan iman. Percaya saja, haleluya. Semua pasti terjadi. Percaya saja, men. Datang dengan iman dengan Yesus. Percaya saja, haleluya. Percaya saja, haleluya. Semua pasti terjadi. Percaya saja. Saya kasih ayat penutup, satu ayat lagi Tuhan gerakan di dalam Injil Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini firman Tuhan. Dan apa saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan iman, kamu akan menerimanya. Dengan iman kepada Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Kita terima kasih karunia Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ada 5 hal penting sudah kita terima dengan Yesus. Firman Tuhan pada malam, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral. Yesus diutamakan, apapun masalah boleh kita alami, kita hadapi, tapi serahkan kepada Yesus yang pertama. Yesus pusat. Kedua, belajar kita dengan iman, punya iman. Ya, tadi firman Tuhan katakan Matius 21 ayat 22, apa saja kami minta dalam doa dengan penuh kepercayaan iman, kamu akan menerimanya. Amin. Yang ketiga, mari belajar kita sabar. Jadi seandainya kalau punya masalah belum didengar Tuhan, sabar, sabar. Keempat, rendah hati, kerendahan hati. Kelima, ucapan syukur kepada Tuhan. Seperti tadi, ucap syukur dan masyurkan. Beritakan berita tentang Yesus, sebab Yesus diagungi, dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.